with the lightning strike. Look at me now, I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faida Nela Rahmat dengan NIM 1058441121324 dari kelas 2G. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Sofian dengan NIM 1058441123724 dari kelas 2G. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi COVID-5. Berdasarkan COVID-5 oleh ISAKA, tata kelola atau governance memastikan bahwa kebutuhan kondisi dan opsi pemangku kepentingan dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati untuk dicapai, menetapkan arah melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan, dan memantau kinerja dan kepatuhan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Ini berarti bahwa tata kelola harus yang pertama yaitu mengevaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati untuk dicapai. Yang kedua, menentukan prioritas dan pengambilan keputusan secara langsung. Yang ketiga, memantau kinerja, kepatuhan, dan kemajuan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan materi COVID-5. Ini berarti bahwa tanggung jawab utama tata kelola adalah untuk mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau atau evaluate, direct, and monitor atau EDM. Tata kelola adalah tanggung jawab dewan, sementara manajemen adalah tanggung jawab manajemen eksekutif. Hingga saat ini, COVID adalah satu-satunya kerangka kerja komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan tata kelola dan manajemen TI perusahaan. Menyadari manfaat sambil mengoptimalkan risiko dan sumber data berdasarkan 5 prinsip utama dan tujuan pemungkin, COVID mendukung tata kelola dan manajemen TI secara holistik. Prinsip-prinsip utama meliputi memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang mencakup perusahaan dari ujung ke ujung, menerapkan kerangka kerja tunggal terintegrasi, memungkinkan pendekatan holistik, dan memisahkan tata kelola dari manajemen. Selanjutnya, bisa dilihat dari tampilan PPT saya, contoh 5 prinsip utama pada COVID. Governance. Pada keterangan di bawah ini, akan dijelaskan perbedaan antara governance dan manajemen. A. Secara singkat, perbedaan antara governance dan manajemen dapat dilihat dari aktivitas, struktur organisasi, dan tujuannya. B. COVID membuat perbedaan yang jelas dengan governance memastikan kebutuhan, kondisi, dan pilihan pemangku kepentingan terpenuhi dengan yang pertama, evaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan telah disepakati untuk dicapai. Kedua, menetapkan arah melalui penentuan prioritas dan pengembalian keputusan. Ketiga, memantau kinerja dan kepatuhan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Yang terakhir bagian C. Pada kebanyakan bisnis, tata kelola merupakan tanggung jawab dari Dewan Direksi bahwa kepemimpinan ketua. Manajemen. Manajemen bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan, operasional, dan pengawasan terhadap kegiatan yang sejalan dengan arah yang ditetapkan oleh badan pengelola untuk mencapai tujuan perusahaan. Di sebagian besar perusahaan, manajemen adalah tanggung jawab manajemen eksekutif di bawah kepemimpinan atau CEO. Tata kelola dan manajemen memiliki berbagai jenis kegiatan dengan tanggung jawab yang berbeda, mengingat peran tata kelola memerlukan rangkaian interaksi antara governance dan manajemen untuk menghasilkan sistem tata kelola yang efisien dan efektif. Selanjutnya, perbedaan governance dan manajemen. Perbedaan governance dan manajemen dapat kalian lihat pada gambar tersebut.